Halo semuanya, kali ini kita akan memulai pembahasan kita di buku The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Aku udah ngomongin buku ini berkali-kali kayaknya di episode sebelumnya, dan aku sesuka itu sama buku ini. Kemarin itu aku ngeliat postingannya Dr. Andreas Kurniawan, si laki-laki mencuci piring gitu. Dia juga baca buku ini, terus dia malah, katanya dia malah anxious baca ini. So, mari kita lihat seberapa triggering sih buku ini dan seberapa bagus buku ini. Info-info apa aja yang bisa kita dapatkan. Tapi temanya sederhana. Sebenarnya kan ini ngomongin The Anxious Generation. Siapakah The Anxious Generation? Ya, anak-anak muda sekarang ini. Lebih tepatnya mungkin bocil-bocil yang sering kalian lihat itu. Apa yang terjadi sama mereka? Tepatnya apa yang terjadi sama otak mereka dan perkembangan mental mereka? Mari kita mulai pembahasannya. Kita lihat aku di sini nandain apa aja sih. Aku tuh menyarankan buat teman-teman beli buku ini ya. Di Pade Plus ada bukunya. Aku kalau nggak salah, itu ini juga lagi dalam proses penerjemahan dari KPG. Aku nggak tahu apakah akan segera muncul atau enggak. Tapi ya, beli aja, baca aja. Kita mulai dari yang pertama dulu, teman-teman. Oke, jadi buku ini mengawali perjumpaannya itu dengan sebuah analogi pengiriman manusia ke Mars. Analoginya itu gini, anggaplah kita nih orang dewasa ini, ya, kita tahu nih di Mars itu banyak resikonya gitu. Kamu bisa mati kalau kamu ke Mars. Tapi ya kalau misalnya dilatih ya ada persiapannya, kamu bisa hidup di sana. Tapi kalau kamu kelamaan di Mars juga, nanti kalau kamu ke bumi lagi, kamu akan bingung karena gravitasinya berbeda. Banyak resikonya untuk kita pergi ke Mars, bikin koloni di Mars, lalu balik lagi ke sini. Belum ada juga bukti bahwa kita bisa bikin koloni yang bagus di Mars. Sayangnya, sekarang itu analoginya adalah, anggaplah kepergian manusia ke Mars ini ditawarkan ke bocil-bocil, terus bocil-bocilnya tinggal minta ACC orang tuanya aja, ayahku boleh nggak sih ke Mars gitu. Terus kita semua nih, orang tuanya ini, ACC aja gitu. Mars ini adalah sosial media. Agak ironis juga karena orang yang mempopulerkan kepergian kita ke Mars juga punya sosial media. But kita akan fokus bagaimana anak kecil ini main sosial media dan nggak tahu dampaknya buat tubuhnya mereka gimana, dampak buat otak mereka gimana. Dan kita sebagai orang tua membiarkan aja anak-anak kita ini punya sosial media sebelum waktunya, lalu berkembang dan hidup, mengembangkan otaknya melalui sosial media. Kita nanti akan lihat dampak-dampaknya seperti apa. Dan solusinya seperti apa. Aku coba baca ya. Thanks to the social psychologist Jean Tweng's groundbreaking work, we know that what causes generation to differ goes beyond the events children experience, such as wars and depressions, includes changes in the technologies they use as children. Jadi, teknologi yang digunakan oleh anak-anak selama mereka kecil itu ngefek, berpengaruh. Efeknya apa? Nanti kita akan bahas. Tapi dari sini kita udah bisa bayangin sebenarnya subjek-subjek mana yang mau kita lihat. Sesimpel kalau kita lihat di sekitar kita ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya tuh lama gitu nonton di iPad gitu kan, atau anaknya scrolling TikTok. Yang paling miris tuh sebenarnya kalau kalian ingat ada kasus di mana anak itu dibiarin pakai HP-nya orang tua, terus belanja banyak banget pakai pay later dan orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya panik, ini mau bayarnya gimana? Nah, ini adalah kasus yang akan kita lihat bersama-sama sepanjang pembahasan kita di buku ini. Ya, jadi tahun 1980 sampai 2010 itu ada transisi antara play-based childhood dengan phone-based childhood. Aku ngerasain transisinya. Waktu kecil aku masih naik sepeda, masih main sama teman-teman aku masih ngerasa manggil temen aku kayak ada yang manggil di rumah kayak Adit, main yuk gitu. Aku tidak pernah mendengar itu lagi setidaknya di sekitarku gitu. Lalu
anak-anak masih main petak umpet, sumpah masih main petak umpet, manjat-manjat pohon. Yang mana sekarang anak-anak tuh kayaknya lebih seringnya mungkin main iPhone, main apapun yang ada di gadget mereka. Roblox tuh lagi populer di kalangan anak-anak. Minecraft, itu lebih populer tuh. Tapi apakah itu hal yang buruk? Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Tapi yang jelas, kita admit dulu ada sebuah transisi di mana dulu tuh anak-anak main sama teman-temannya, play based childhood. Sekarang anak-anak main sama HP-nya, phone based childhood. Entah itu main, entah itu nonton, tapi sibuknya di sana. Ini cukup unik karena buku ini memberikan konklusinya di awal, seakan-akan tidak mau orang baca ini capek terus nggak lihat di belakangnya. Tapi aku bacain ada 4 proposal dari Jonathan Haidt yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memperbaiki masa muda anak-anak ini. Akhirnya perkembangannya nggak keganggu. Pertama, no smartphone before high school. Jadi ya boleh dikasih HP, tapi ya udah HP Nokia Flip itu aja. Nggak harus Nokia sih mereknya. Tapi nggak boleh dikasih smartphone dengan banyak aplikasi, banyak games, banyak sosial media sebelum high school. No social media before 16. 16 itu berarti, aku tuh kalau nggak salah masuk SMA itu 15 tahun. Jadi kalau misalnya mau diterapin ke Indonesia pun mungkin sama kayak no sosmed before SMA gitu kali ya. Phone free schools. Ini schools, jadi semua ya SD, SMP, SMA, TK, no phone. Semua pembelajaran kita ini di kelas nggak usah mengandalkan gadget, nggak usah mengandalkan HP, karena itu ngerusak fokus. Dan kita udah lihat ya bagaimana HP itu ngerusak fokus di pembahasan kita sebelumnya di Salon Fokus. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana penerapan HP di sekolah itu juga bisa mengganggu fokus anak-anak. Yang mana aku rasa kebijakan ini kayaknya nggak akan diterapin di Indonesia karena wapresmu kebelet AI. Wapresmu merasa kayak AI itu kalau diterapkan di sekolah kayak, sabar dulu, anak-anak Anda masih tidak bisa perkalian. Dan guru-guru Anda kalau misalnya bikin soal masih jelek, masih salah konsep, critical thinking-nya dulu dibenerin nih. Jangan tiba-tiba include AI. Ntar dulu, pelan-pelan. Mau lari boleh, ngejar Cina, ngejar teknologi di negara lain boleh, tapi scaffolding pelan-pelan. Ini bocil-bocil kagak ada critical thinking-nya, dipaksa AI, tolol. Dan jujurnya nanti kita akan juga lihat bahwa phone free schools, di mana sekolah nggak megang HP sama sekali, juga diterapkan di berbagai negara yang maju juga secara pendidikannya. Dan ini yang paling terakhir yang kita tuh sering luput, dan ternyata aku baru baca buku ini dan rasa ini penting banget. More unsupervised play and childhood independence. Biarkan anak-anak kecil main tanpa diawasin orang tua. Itu 4 tadi yang akan kita bahas di beberapa pertemuan kita ke depan. No smartphone before high school, no sosmed before 16, phone free schools, and unsupervised play and childhood independence. Ini aku nandain agak lebar, jadi aku akan bacain paragraf penuhnya. Ada orang tua yang bingung karena anaknya mengancam bunuh diri kalau nggak dikasih HP-nya. Lalu orang tuanya bilang gini ke Jonathan Haidt. It feels like the only way to remove social media and the smartphone from her life is to move to deserted island. She attended summer camp for 6 weeks. Each summer, where no phones were permitted, no electronic at all. Whenever we picked her up from camp, she was her normal self. But as soon as she started using her phone again, it was back to the same agitation and glumness. Last year, I took her phone away for 2 months and gave her a flip phone, and she returned to her normal self. Di Salon Fokus kita udah ngebahas bagaimana media sosial itu bisa bikin anak-anak jadi ADHD. Dan nanti kita akan lihat ya efeknya terhadap depression seperti apa, anxiety seperti apa. Dan mungkin kalian nggak percaya bahwa obatnya memang jauhkan HP dari kalian. Ya itu solusinya gitu. Itu solusi untuk bikin kalian
bahagia ternyata. Dan ini tuh bukan orang tua yang ngedumel anaknya, kenapa sih kamu HP-an terus anaknya kayak, tapi kan ini kemajuan teknologi, itu perdebatan kayak gitu. Kayak aku tuh pernah dengar argumen bahwa kayaknya dulu ada filsuf zaman dulu juga ngelihat buku itu ngerasa, kamu kalau misalnya baca buku terus, memorimu tuh nggak terlatih dengan baik. Nanti kita akan lihat sebenarnya efek buruknya HP-mu dan media sosial berdasarkan riset yang sudah ada itu apa. Nanti kita akan lihat banyak sekali data-data korelasi yang terlalu banyak menunjukkan hal yang sama, sehingga rasanya tidak mungkin kita mengabaikan korelasi-korelasi ini dan menganggap hanya, oh ini kan korelasi bukan sebab akibat. Banyak sekali di buku ini, itu data-datanya seperti ini nih. Ada penelitian-penelitian yang ditempel gini, dilampirkan kayak gini. Datanya itu naik gitu. Apapun yang negatif ini naik, baik untuk perempuan dan laki-laki. Nggak cuma yang ini aja. Ini kan tentang major depressions among teens gitu di US. Mental illness, terus apa lagi? Anxiety, emergency room visit for self-harm. Jadi tingkat self-harm juga naik. Suicide rates for younger adolescents di US itu juga naik. Kalian kalau lihat ini ada satu strip ini ya di setiap kurvanya. Nanti aku jelasin strip apa. Ini tingkat depresi pada remaja. Tadi kan di US, di UK juga sama. Ini ada self-harm episodes di UK. Ada ininya lagi. Ini ada mental health hospitalization di Australia. Naik nih, naik terus. Dari tahun ke tahun naik terus. High psychological distress di Nordic nations, alienation in schools worldwide, dan masih banyak lagi data-data seperti ini. Semuanya itu mengarah ke hal yang sama, teman-teman. Contohnya yang ini aja deh, yang emergency room tadi. Jadi dari tahun ke tahun, yang datang ke emergency room, ke ruang UGD, karena masalah self-harm itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan semuanya itu mengalami lonjakan signifikan di tahun yang ditandain ini nih. Semuanya nih data tadi mengalami lonjakan signifikan di data yang ada bloknya gini. Pertanyaannya, sebenarnya di blok ini apa nih? Ini masa apa? Apa yang terjadi di tahun 2010? Mudah buat orang Amerika, karena ini kan buku ditulis di Amerika ya. Mudah buat orang Amerika bilang, oh 2010 it's because 9/11 gitu. 9/11 membuat semua orang menjadi panik, semua orang menjadi tidak sehat mentalnya. Tapi 9/11 2011, ini 2010. What happened in 2010 gitu kan? Apa yang terjadi di 2010? Dan kita lihat tadi nggak cuma di US aja, di Nordic kayak gitu, di seluruh dunia kayak gitu, di UK kayak gitu. Apa yang terjadi di 2010 yang mendunia? 2010 adalah tahun di mana iPhone merilis iPhone yang ada kamera depannya. Lalu Instagram muncul sebagai sosial media dengan fitur utamanya adalah memamerkan foto. Ternyata yang ikutan setelahnya itu. Ini ditulis oleh Profesor Sherry Tuckle di tahun 2015. Karena smartphones, we are forever elsewhere. Kita selamanya di tempat lain. Ingat ya, 2010 ya, iPhone 4 diperkenalkan tahun 2010 bulan Juni sebagai iPhone pertama yang punya front-facing kamera. Setelah iPhone, Galaxy S juga menyusul dengan fitur yang sama di beberapa bulan berikutnya. Artinya orang semakin self-conscious gitu terhadap dirinya sendiri kan. Orang makin sering ngaca, orang makin sering foto, orang makin sering selfie. And is it good for us? No other theory has been able to explain why rates of anxiety and depression surged among adolescents in so many countries at the same time in the same way. Other factors, of course, contribute to poor mental health. But the unprecedented rise between 2010 and 2015 cannot be explained by the global financial crisis, nor by any set of events that happen in the United States or any other particular country. Semuanya terjadi, semua hal tentang declining mental health tadi terjadi karena kita geser dari play-based childhood ke
phone-based childhood. Di episode berikutnya, nanti kita akan bahas tuh, kenapa kok play-based childhood tuh bisa decline. Prosesnya seperti apa, dan apa yang kita hadapi sekarang. Tadi kan kita udah bahas efek-efeknya tuh. Efek-efek negatifnya apa nih terhadap mental health. Nah, di berikutnya kita akan bahas nih, bagaimana kita kok bisa geser dari play-based ke phone-based. Terus, apalagi dampaknya phone-based childhood terhadap perkembangan mental kita. Ada banyak sih yang aku pengen bahas, tapi satu-satu dulu ya. Kita sampai sini dulu. Kalau kalian suka, tolong like dan share, karena aku butuh support kalian. Aku sih pengen channel YouTube ini segera bisa monetize, terus aku bisa bikin video lebih banyak dan lebih konsisten aja. Karena ternyata banyak banget yang aku pelajarin dari buku-buku yang udah aku baca, dan aku pengen bagiin untuk kalian, karena kalian kayaknya harus ngerti deh apa yang aku tahu ini. Gitu. So, thank you teman-teman.